Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke kisi-kisi yang ketiga ya. Kisi-kisi yang ketiga itu capaiannya mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kontinu. Nah, di sini soalnya itu pilihan berganda dengan tipenya itu sedang. Bobotnya itu 7 poin. Sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soalnya kayak gimana. Nah, jadi ini soal nomor 3, capaiannya mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kontinu. Artinya muatannya itu tersebar merata, gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Muatan positif Q sama dengan 7,81 pikokulum tersebar merata sepanjang batang tipis non-konduktor dengan panjang L sama dengan 14,5 cm. Jadi di sini kita diketahui muatannya Q-nya itu sama dengan 7,81 pikokulum. Kemudian di sini panjangnya L itu sama dengan 14,5 cm. Nah, pertanyaannya di sini ya. Jadi kita tulis ditanya yang A besar dan B arah relatif terhadap sumbu X positif medan listrik pada titik P. Jadi pertanyaan yang A besar medan listrik di titik P. Kemudian pertanyaan yang B arahnya kemana gitu, arah si medan listrik di titik P-nya. Pada jarak R besar itu sama dengan 6 cm dari batang. Jadi di sini kita diketahui R besarnya itu sama dengan 6 cm. Nah, di sini kita coba ubah dulu satuannya ke satuan standar internasional ya. Nah, di sini untuk muatan, karena ini itu piko, maka ini itu bisa kita ubah ke kolom dengan cara 7,81 dikali 10 pangkat minus 12. Maka satuannya berubah menjadi kolom. Kemudian yang ini, yang L, ini kita ubah menjadi meter. Jadinya 1,45 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi satuannya meter. Kemudian R yang ini, itu kita ubah satuannya menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat gambar dari si batangnya ya. Jadi di sini ada batang tipis non-konduktor dengan muatannya itu plus Q ya di sini. Kemudian di sini ada titik P dengan jarak R besar. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung medan listrik di titik P ini. Nah, saya akan coba gambarkan ulang gambar ini ya di bawah sini. Nah, jadi ini gambarnya ya, kurang lebih gambarnya ini. Nah, di sini saya pengen bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi saya potong batang tipisnya ini menjadi 2 bagian, dan di sini yang di tengah-tengah sini itu saya kasih koordinat titik nolnya gitu ya. Jadi titik nolnya tuh di sini, sehingga panjang dari 0 ke bagian sebelah kiri ini itu panjangnya adalah L per 2 gitu ya. Karena saya potong menjadi 2, yang awalnya L saya potong menjadi 2, berarti yang ini itu L per 2, yang ini menjadi L per 2 gitu ya. Jadi di sini saya tulis juga L per 2 gitu. Tapi dalam sumbu kartesius ini itu kita kasih nilai minus gitu ya. Jadi dalam sumbu kartesius kan kalau di sebelah kanan 0 itu positif, di sebelah kiri 0 itu negatif gitu. Jadi saya buat kayak gini. Nah, kemudian di sini saya pengen ambil bagian kecil dari batang tipis ini gitu ya. Saya coba ambil yang di sebelah kanan dulu. Saya ambil bagian kecil di batang tipisnya gitu ya. Di sini saya ambil sepanjang dx gitu. Saya ambil sepanjang dx. Di sini kemudian jarak dari bagian yang saya ambil kecil ini ke 0 itu jaraknya saya anggap jaraknya itu adalah x gitu. Kemudian di sini saya buat garis putus-putus ya, supaya kita lebih mudah ngelihatnya nanti gitu. Nah, di sini bagian kecil ini itu akan menimbulkan medan listrik di titik P ini, gitu ya. Nah, tapi di sini arahnya itu kemana nih? Arahnya ke bawah sini atau ke kiri atas? Kira-kira arahnya kemana? Jawabannya adalah ke kiri atas. Bener, kenapa? Karena ini itu kan muatannya kan positif ya.
Kalau muatan positif berarti arah medan listriknya itu menjauhi muatannya ini, gitu, menjauhi, gitu. Artinya kalau kita meninjau di titik P ini arah medan listriknya itu menjauhi si muatan positif ini, gitu ya. Jadi arah medan listriknya itu ke arah kiri atas, gitu ya. Nah, jadi yang ini itu EP, gitu, medan listrik di titik P. Nah, ingat ya, di sini kan kita mengambil bagian yang kecil ya, dx, maka di sini itu DEP, gitu ya. Karena ini itu dx, maka di sini depannya kita kasih D, kemudian belakangnya EP, gitu. Kemudian ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, gitu ya. Karena ini kan bentuknya miring. Kalau miring berarti harus kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau kita uraikan terhadap sumbu X menjadi DEPX, gitu. Terus kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, ini itu akan menjadi DEPY, gitu. Oke. Nah, kemudian di sini saya anggaplah tetanya itu ada di sini. Sehingga teta itu akan ada di sini, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tinjau yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri sama nih, kita ambil bagian kecil yang ada di sini nih. Kita ambil bagian kecilnya. Nah, ini itu sepanjang dx ya. Jadi saya ambil sepanjang dx. Kemudian jarak bagian kecil ini ke titik 0 ini itu jaraknya saya anggaplah nilainya x juga gitu. Jadi nilainya sama. Gitu. Kemudian kita buat garis putus-putus kayak tadi ya. Kita buat garis putus-putus kayak gini. Nah, di sini arah medan listrik yang diakibatkan oleh bagian kecil yang sebelah kiri itu arah medan listriknya ke arah kanan atas. Oke ya. Jadi arahnya itu ke sini. Gini. Jadi di sini tuh arah medan listrik di titik P yang diakibatkan muatan di sebelah kiri ini itu nilainya EP. Nah, karena ini itu dx, maka di sini kita kasih D juga, gitu ya. Jadi nilainya sama lah. Nilainya sama gitu. Cuman beda arahnya aja. Oke. Kita hapus dulu. Nah, sama nih. EP yang ini perlu kita uraikan juga nih terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, gitu ya. Jadi ini kita uraikan terhadap sumbu X jadinya DEPX. Kemudian kita uraikan juga terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y jadinya apa? Jadinya DEPY, gitu. Oke ya. Terus tetanya juga saya anggap ada di sini juga nih. Jadi tetanya di sini. Gitu. Nah, terus di sini kalau kita menguraikan kayak gini ya, berarti kalau kita uraikan terhadap sumbu X, karena ini itu di samping sudut, maka di sini tuh menjadi ada cosnya. Gitu ya. Jadi di sini tuh DEP cos theta. Gitu ya. Jadi di sini tuh menjadi DEP X-nya itu berubah menjadi cos theta. Nah, kalau yang ini itu berubah menjadi sama juga. Jadinya DEP cos theta. Gitu. Terus kalau yang di arah sumbu Y ya, karena ini udah kepake cos, maka yang arah sumbu Y itu menjadi sin. Gitu ya. Jadi di sini saya tulis DEP Y itu nilainya sama dengan DEP sin theta. Gitu. Oke. Jadi kita udah menggambarkan arah-arah vektor dari medan listriknya. Sekarang kita coba lanjutkan pengerjaannya di sebelah sini. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tinjau arah sumbu X. Kalau kita meninjau medan listrik di arah sumbu X, maka medan listriknya itu nilainya sama dengan 0. Nah, kenapa nih medan listriknya itu sama dengan 0? Kalau kita coba perhatikan di sini ya, di arah sumbu X, yang ini itu ada DEPX arahnya ke kanan. Terus di sebelah sini ada DEPX yang arahnya ke kiri. Gitu. Nah, karena ini itu berlawanan arah, yang ini arahnya ke kanan, sedangkan yang sebelah sini itu arahnya ke kiri, maka akan saling menghilangkan. Sehingga medan listrik di arah sumbu X itu nilainya sama dengan 0. Gitu.